Ketika notifikasi tagihan itu muncul lagi, tanggal jatuh tempo semakin dekat. Angka-angka itu seperti menatapmu balik. Dan mungkin kamu berkata dalam hati, kalau saja gajiku lebih besar, kalau saja rezekiku lebih lancar, kalau saja keadaan lebih mendukung. Tapi bagaimana kalau masalahnya bukan di luar sana? Bagaimana kalau masalahnya ada di dalam? Sekarang tarik napas perlahan dan izinkan kalimat ini masuk tanpa kamu lawan. Hutangmu bukan lahir dari kekurangan uang. Hutangmu lahir dari keinginan untuk terlihat tidak kekurangan. Diam sebentar. Rasakan kalimat itu. Karena disinilah perjalanan kita dimulai. Bagian pertama, hutang yang tidak terlihat. Kita sering berpikir hutang adalah angka. Padahal hutang adalah keputusan. Dan setiap keputusan lahir dari kondisi batin. Kamu tidak tiba-tiba berhutang. Ada proses yang halus. Kamu melihat sesuatu, kamu merasa ingin, kamu merasa perlu, kamu takut tertinggal, kamu takut dianggap biasa. Dan tanpa sadar, kamu membeli untuk menenangkan ego. Ego tidak suka terlihat kalah. Ego tidak suka terlihat tertinggal. Ego tidak suka dianggap gagal. Ego ingin dihormati. Ego ingin dipuji. Ego ingin diakui. Dan ketika isi dompet tidak mampu memenuhi suara ego, kartu kredit jadi solusi. Pay letter jadi jembatan. Cicilan jadi pembenaran. Bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu tidak siap terlihat tidak punya. Sekarang, jujur pada diri sendiri. Berapa banyak barang yang kamu beli bukan karena fungsi, tapi karena gengsi? Berapa banyak keputusan finansial yang kamu ambil demi citra? Berapa banyak cicilan yang sebenarnya adalah biaya untuk mempertahankan identitas palsu? Tenang, tidak perlu merasa bersalah. Kita hanya sedang sadar. Bagian 2, ego itu halus. Ego jarang berbicara kasar. Ia berbicara dengan suara yang terdengar rasional. Kamu pantas kok, kamu kerja keras. Sekali-sekali tidak apa-apa, semua orang juga cicil. Dan kamu mengangguk. Padahal jauh di dalam ada ketakutan yang tidak kamu akui. Takut dianggap gagal, takut dianggap tidak sukses, takut dianggap biasa saja. Dan di era media sosial, kita tidak hanya hidup, kita tampil. Kita membandingkan, kita melihat pencapaian orang lain yang dipamerkan. Liburan, mobil baru, rumah baru, gadget terbaru. Dan tanpa sadar, kamu merasa tertinggal. Padahal kamu tidak tahu kondisi asli mereka. Kamu hanya melihat panggungnya, tapi egomu tidak peduli fakta. Ego hanya peduli citra, dan saat citra terancam, kamu rela membayar mahal. Kadang bukan dengan uang, tapi dengan ketenangan. Bagian 3, siklus yang tidak disadari. Sekarang perhatikan ini. Ego, gengsi, keputusan impulsif, hutang, tekanan, cemas, butuh pelarian, belanja lagi. Itu lingkaran, dan selama egomu tidak dilunasi, hutangmu hanya akan berganti bentuk. Mungkin kamu berhasil melunasi satu cicilan, tapi kalau pola batinnya sama, kamu akan mengulang lagi. Karena masalahnya bukan di angka, masalahnya di identitas. Kamu masih ingin terlihat sukses, bukan benar-benar membangun sukses. Kamu masih ingin pengakuan, bukan kedamaian. Sekarang, tanyakan pelan pada dirimu. Apa yang sebenarnya kamu kejar? Ketenangan atau validasi? Bagian 4, akar yang lebih dalam. Mari kita masuk lebih dalam. Banyak hutang lahir dari luka lama. Mungkin dulu kamu sering diremehkan, mungkin dulu kamu pernah dianggap tidak mampu, mungkin dulu kamu tumbuh dalam kekurangan, dan sekarang kamu berjanji pada diri sendiri, aku tidak mau terlihat kecil lagi. Niatnya baik, tapi caranya salah. Kamu membangun citra sebelum membangun pondasi. Kamu mempercepat tampilan luar sebelum memperkuat dalam. Dan ketika penghasilan belum seimbang dengan gaya hidup, hutang jadi penopang. Tapi penopang tidak bisa selamanya menyangga bangunan yang rapuh. Lambat laun, retak, dan yang paling menderita bukan dompetmu, tapi
pikiranmu tidur tidak tenang, cemas, tiap tanggal tua, takut telepon masuk dari nomor tak dikenal. Apakah ini yang kamu sebut terlihat sukses? Bagian 5. STOIK. Mengendalikan diri. Ada satu prinsip sederhana. Kebebasan bukan tentang memiliki lebih banyak. Kebebasan tentang membutuhkan lebih sedikit. Orang yang tenang bukan yang paling kaya, tapi yang paling terkendali. Terkendali dalam keinginan, terkendali dalam emosi, terkendali dalam pembelian. Ego berkata, beli sekarang. Kendalimu berkata, tunggu. Ego berkata, buktikan. Kendalimu berkata, tidak perlu. Dan disitulah pertarungan terjadi. Bukan di rekening, tapi di batin. Bagian 6. Tasawuf, Qiwainaha, dan nafs. Dalam perjalanan jiwa, ada istilah nafs. Nafs selalu ingin lebih cepat, lebih besar, lebih dipuji. Tapi jiwa yang matang belajar qanaah, merasa cukup. Cukup bukan berarti pasrah miskin. Cukup berarti tidak diperbudak keinginan. Kamu boleh kaya, kamu boleh sukses, tapi jangan biarkan keinginan memimpinmu tanpa kendali. Karena ketika nafs memimpin, hutang mengikuti. Bagian 7. Titik balik. Sekarang bayangkan dirimu 5 tahun ke depan, versi yang masih terjebak cicilan, atau versi yang tenang dan ringan. Perbedaannya bukan di gaji, tapi di keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Mulai dari satu hal sederhana, berani terlihat sederhana. Itu sulit, karena ego akan protes. Tapi setiap kali kamu menolak pembelian impulsif, kamu sedang melunasi ego. Setiap kali kamu berkata, aku tidak perlu membuktikan apa-apa, kamu sedang membebaskan diri. Dan kebebasan finansial selalu dimulai dari kebebasan batin. Bagian 8. Langkah nyata. Sekarang kita praktis. 1. Tunda 24 jam sebelum membeli sesuatu yang tidak urgent. 2. Pisahkan kebutuhan dan gengsi. 3. Kurangi paparan yang memicu perbandingan. 4. Catat semua hutang tanpa menghindar. 5. Fokus lunasi satu persatu dengan disiplin. Dan yang paling penting, bangun identitas baru. Bukan sebagai orang yang terlihat kaya, tapi sebagai orang yang terkendali. Ubah kalimat batinmu dari aku ingin terlihat berhasil menjadi aku ingin hidup tenang. Karena ketenangan jauh lebih mahal dari pujian. Bagian 9. Renungan terakhir. Sekarang tarik napas lagi. Bayangkan hidup tanpa cicilan yang mencekik, tanpa rasa takut tiap akhir bulan, tanpa tekanan pura-pura kuat. Itu mungkin, tapi bukan dimulai dari transfer uang, dimulai dari transfer kesadaran. Sadari bahwa kamu tidak harus membuktikan apapun ke siapapun. Kamu tidak sedang lomba, kamu sedang hidup. Dan hidup tidak diukur dari apa yang kamu pamerkan, tapi dari seberapa damai kamu menjalaninya. CTA, nafas baru. Hari ini, pilih satu keputusan kecil untuk melunasi ego. Mungkin menunda pembelian, mungkin menjual barang yang tidak perlu, mungkin mengakui pada diri sendiri bahwa kamu ingin berubah. Jangan tunggu kaya untuk tenang. Tenang dulu, baru kaya mengikuti. Karena sebelum kamu melunasi hutangmu, lunasi dulu egomu. Dan ketika ego selesai, kamu bayar, kamu akan sadar. Kamu tidak pernah miskin. Kamu hanya terlalu lama mencoba terlihat kaya. Sekarang, pilih hidup yang lebih ringan. Tarik napas dan mulai dari dalam.